Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur pada Allah atas nikmatnya Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-19, yaitu dosa minum minuman yang memabukkan. Dengan pembahasan orang yang mabuk, maka solatnya dan kebaikannya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Zukira disebutkan apa annas-sukrana, sungguhnya orang yang mabuk, la yuqbalu tidak diterima, la yaqbalu tidak menerima Allah siapa Allah minhu dari orang apa hasanatan pada kebaikan. Jadi di sini disebutkan dzukira annas sukrana la yaqbalullahu minhu hasanatan. Disebutkan bahwa orang yang mabuk itu tidak diterima kebaikannya oleh Allah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau orang yang mabuk, solatnya enggak diterima, puasanya tidak diterima, zikirnya tidak diterima, zakatnya enggak diterima, bahkan umrah dan hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengerikan. Hati-hati, jangan sampai terjumus pada minum-minuman yang memabukkan. Maka karena itu ulama itu berusaha meyakinkan masyarakat supaya menghindari yang namanya mulimo. Di antaranya apa? Sesuatu yang memabukkan. Karena dengan mabuk ini akan terjun pada perbuatan dosa-dosa yang lain. Karena akalnya sudah tidak terkontrol, maka dia bisa melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan, dan juga akan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawa meriwayatkan Jabirun, sahabat Jabir ibn Abdullah, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah qala, bersabda Nabi, salah satun, adapun tiga golongan, la tuqbalu tidak diterima, lahum bagi tiga, apa solatun, apa solat, wala turhu dan tidak diangkat, lahum bagi tiga, hasanatun apa kebaikan, ila samai pada langit. Satu, al-abdu, budak, al-abiku yang lari dari tuannya, hatta hingga kembali siapa budak, ila mawalihi kepada tuannya budak. Fayad'u, maka meletakkan siapa budak, yadahu pada tangannya budak, fi aidihim pada tangan-tangan mawali. Wal mar'atu, dan perempuan, asakhitu yang marah alaihi pada perempuan, zaujuha siapa suaminya perempuan, hatta yarda hingga rela siapa zaujuha anha saking perempuan. Wasukranu, dan orang yang mabuk, hatta yasuhu hingga sadar siapa orang yang mabuk. Di sini dijelaskan rawa Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jabir ibni Abdullah meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda. Apa sih sabdanya? Salasatun la tuqbalu lahum salatun wa la turfa'u lahum hasanatun ila samai. Ada tiga golongan yang solatnya tidak terima dan kebaikannya tidak diangkat ke langit. Jadi walaupun dia solat, solatnya enggak diterima. Walaupun dia berbuat baik, berbuat baiknya itu tidak diangkat ke tempatnya di mana Allah menempatkan amal baik itu.
Jadi terhalang, tidak diangkat. Walaupun kamu mengerjakan solatnya enggak diterima oleh Allah. Walaupun sampai itu berzikir, zikirnya enggak diangkat pahalanya ke langit. Kemudian walaupun dia bersedekah, maka pahalanya tidak diangkat ke langit. Begitupun kalau dia apa? Siapa katanya di sini ada 3 golongan. Siapa yang satu di sini al-abdul abiku hatta yarja ila mawalihi fayada'u yadahu fi aidihim. Yang pertama itu adalah budak yang kabur dari tuannya, dari pemiliknya, sehingga dia kembali. Setelah kembali, lalu dia itu meletakkan tangan budak kepada tangan tuannya, artinya menyerah. Kalau sekarang itu tidak ada budak lagi, dulu itu ada budak. Ada budak. Bagaimana budak itu? Orang yang pertama itu disebut budak itu kalau perang, pada waktu itu perang. Nah, yang kena tahan itu dijadikan budak. Ya, dijadikan budak. Yang kedua, dia itu keturunan budak. Bapaknya budak, ibunya budak, maka lahir anaknya itu menjadi budak. Nah, itu. Nah, kemudian yang budak itu manusia diperjualbelikan. Jadi orang itu bisa menjual orang ini karena budak dijual oleh orang merdeka. Nah, itu namanya. Namun budak ini harus taat kepada tuannya. Suruh kerja harus kerja. Suruh apa harus taat. Selama itu tidak mengandung maksiat. Itu budak. Nah, budak ini kalau ternyata dia kabur dari pemiliknya, maka itu hukumnya dosa besar. Nah, sehingga kalau dia itu dalam kondisi kabur, walaupun dia sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun dia berpuasa, maka kebaikannya tidak diangkat ke langit, maka tidak dihitung dia sebagai orang yang berpuasa. Walaupun dia berzikir, maka itu pahalanya tidak diangkat ke langit, sehingga dihitung dia tidak berzikir. Walaupun dia sedekah, maka pahalanya tidak diangkat ke langit, sehingga dihitung dia tidak bersedekah. Kalau dia jadi budak. Nah, budak bagaimana merdeka? Budak itu merdeka ada 2. Ada yang beda, itu budak itu namanya budak mukatab. Dia itu datang kepada tuannya minta merdeka dan dengan janji dia membalas atau membayar imbalan dari tuannya dengan harga yang diinginkan oleh pemiliknya. Kemudian ada seorang budak namanya A. Kemudian ada pemiliknya namanya B. Si A datang kepada B, wahai tuan, saya ingin merdeka. Dengan janji saya akan membalas uang atau membayar uang 1 miliar. Kalau dia bisa bayar, maka menjadi merdeka. Namanya budak mukatab. Ada budak itu merdeka karena dimerdekakan oleh pemiliknya. Ada seorang punya budak lalu dimerdekakan, maka menjadi merdeka. Contohnya kayak Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah budak yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dibebaskan oleh Abu Bakar, maka menjadi merdeka. Nah, di sini adalah dijelaskan di sini ini bahwa budak yang kabur itu sholatnya tidak terima dan kebaikannya tidak diangkat ke langit. Yang kedua apa? Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarji'a anha, hatta yarda anha. Yang kedua, perempuan yang melakukan kesalahan tidak taat pada suaminya, lalu suaminya itu marah. Bukan suaminya suka marah, tapi memang si istri itu berbuat salah, dinasihatin tidak mau, sampai suaminya itu marah. Selama suaminya marah, sholatnya tidak diterima, dan kebaikannya tidak diangkat, pahalanya ke langit. Itu untuk perempuan nih, dengerin perempuan nih. Kalau bermacam-macam perilakunya, sehingga suaminya bikin marah, maka dia itu sholatnya tidak diterima. Beda dengan suami memang suka marah, salah marah, itu bukan itu. Berarti kalau nanti suaminya marah, istrinya berdosa, tidak begitu. Memang istrinya salah, dinasehatin tidak mau, baru itu mengandung dosa besar. Dan saking besarnya itu sholatnya tidak diterima, kebaikannya tidak diangkat ke langit. Kalau memang istrinya itu berbuat
salah dan tidak mau dinasihatin sehingga suaminya itu marah. Akan tetapi kalau istrinya itu sudah istri yang baik-baik, istri soleha, dia melaksanakan ibadah dengan baik dan taat pada suaminya selama itu tidak mengandung maksiat, lalu suaminya marah, ya enggak dosa. Lah potongannya kecang kikiran, lah potongannya itu mangkal tok, ya enggak ada. Ya, jadi yang di sini itu adalah perempuan yang memang bersalah, tidak mau tidak mau mendengarkan nasihatnya, maka itu dosa besar. Sampai kapan? Sampai suaminya itu ridho, sampai suaminya tidak marah. Selama suaminya masih marah, maka dia menanggung dosa. Hati-hati perempuan ini. Nanti kalau sudah berkeluarga, jaga hubungan suami istri, jaga relasi suami istri. Jangan sampai si suami itu menyakiti istri, jangan sampai istri menyakiti suami. Jangan ada kata-kata yang membuat suaminya marah. Begitupun seorang suami jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat istrinya marah. Tidak boleh seorang istri bersikap yang menunjukkan merendahkan suaminya sehingga suaminya marah. Begitupun seorang suami harus mampu menghargai istrinya. Maka dalam Al-Quran menyatakan apa katanya? Di sini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki sebagai qawwam, sebagai pemimpin pada istri-istrinya. Nah, artinya qawwam apa? Artinya karena seorang pemimpin berarti istrinya harus taat selama suaminya itu mengajak, menyuruh pada sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah. Tapi kalau menyuruh atau mengajak perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh taat pada suaminya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan yang wajib kepada makhluk di dalam masalah-masalah yang maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Tetapi waktu yang sama seorang suami apa katanya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka perlakukanlah mereka perempuan, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yang pantas untuk perempuan itu, yang pantas untuk kedudukan perempuan itu, dan pantas untuk masyarakat itu. Namanya ma'ruf, kebaikan yang pantas, kebaikan yang familiar. Nah, kemudian yang ketiga apa katanya? Wa syukranu hatta yashu. Orang yang mabuk itu sampai dia sadar solatnya tidak diterima dan amal kebaiknya tidak diangkat ke langit. Umpamanya ada orang mabuk solatnya itu tidak sah, solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mabuk lalu dia umrah, maka umrahnya enggak diterima oleh Allah sampai dia sadar. Ada orang mabuk, dia puasa, kan sebentar lagi ini bulan Ramadan, puasa, maka tidak diterima puasanya sampai dia sadar. Mengerikan. Maka karena itu hati-hati dengan minum-minuman. Maka hindari segala bentuk yang menjurus pada minum-minuman yang memabukkan. Dalam bahasanya kitab Al-Khamru. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, apa sih homer itu? Maka dijelaskan wal khamru, dan adapun homer ma itu sesuatu khamarah yang menutupi apa ma al-aqla pada akal, ayyghatahu ayyghata arti menutupin apa sesuatu kepada akal. Saun ada kana ada apa ma, sawa itu sama kana ada apa ma, rodban itu basah, au ya bisan atau kering, au makulan atau sesuatu yang dimakan, au masyruban atau sesuatu yang diminum. Jadi apa sih homer itu? Homer itu adalah setiap sesuatu yang dapat menutupi kesadaran akal. Segala apa saja yang membuat dia itu tidak sadar. Baik itu berupa benda-benda basah, yakni benda cair, seperti misalnya itu kayak minuman-minuman yang memabukkan, ya bahasa kita itu minuman keras, bisan atau kering dalam bentuk apa? Pil dan sebagainya, itu hukumnya haram.
Au makulan atau benda itu mudahnya dimakan. Dimakan. Bisa berupa pil dan lain sebagainya. Au masyruban atau dalam bentuk-bentuk minuman. Bisa bentuk minuman artinya cair. Kemudian dijelaskan juga di sini. Jadi kalau sekarang itu bisa bentuk dalam bentuk hirupan, dihirup, bisa dalam bentuk diminum, dimakan, baik itu benda kering atau benda basah, baik itu cair atau benda padat, semuanya intinya yang memabukkan itu disebut namanya khamr. Kullu muskirin, katanya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu disebut namanya khamr, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Haram meminumnya, haram menjualnya, haram memproduksinya, haram untuk mengangkutnya, haram mempromosikannya, dan haram membuat izin untuk berkenaan minum-minuman yang memabukkan. Dan semuanya dosanya sama. Man ana ala ma'syatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Orang yang membantu perbuatan maksiat walaupun separuh kata-kata, sekedar isyarat, sekedar diam, tidak melarang padahal dia mampu untuk melarangnya, maka juga ikut hukumnya dosa. Beda dengan dia tidak mampu melarangnya karena dia misalnya tidak punya jabatan, maka tidak bisa melarang, atau dirinya itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa, bukan tokoh masyarakat. Itu dia. Itu apa? Selama hatinya tidak terima. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya itu dihilangkan dengan kekuasaannya. Gambarnya biyadihi artinya dengan kekuasaannya. Tapi apa katanya? Fa illam tastati fa bilisanihi. Kalau tak mampu menghilangkan dengan tangannya, tidak mampu menghilangkan dengan kekuasaannya, apa katanya? Hilangkan dengan kata-katanya. Dia bisa ceramah, dia bisa memberikan ngirim surat tidak setujunya atau melarangnya, atau misalnya itu dia itu menulis di Twitter, di Instagram yang isinya menunjukkan tidak setuju dengan perbuatan dan meminta agar supaya kemungkaran itu dihilangkan, itu boleh. Tapi kalau sudah tidak mampu, kekuasaan tidak ada, lisan tidak punya keberanian atau tidak punya ilmu, cukuplah ingkar dengan hatinya. Ingkar dengan hati bagaimana? Hatinya itu tidak terima dengan perbuatan itu. Hatinya itu menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kalau itu dilakukan, insya Allah dia akan selamat. Inilah yang kita jelaskan pada ini. Kesimpulannya, seorang yang beriman hendaknya menjauhi segala bentuk yang menimbulkan memabukkan. Apa yang memabukkan? Itu segala minuman, makanan, dan lain sebagainya yang membuat akalnya tidak sadar, akalnya tertutup dari kesadarannya, maka disebut khamr dan hukumnya haram. Orang yang minum khamr itu sholatnya tidak diterima sehingga dia sadar, dan juga kebaikannya tidak diterima sehingga tidak diangkat ke langit. Kemudian berikutnya ada 3 golongan yang oleh Allah itu tidak diterima sholatnya dan tidak terima amal baiknya. Yang pertama, seorang budak yang kabur dari tuannya. Yang kedua itu sehingga kembali kepada orang tua, kepada tuannya. Yang kedua itu perempuan yang dia berbuat salah sehingga suaminya marah dan tidak mau dinasihatin. Sampai kapan? Sehingga suaminya itu rela hilang rasa marahnya. Kemudian yang ketiga itu orang mabuk. Orang mabuk itu tidak diterima kebaikannya, tidak diterima sholatnya sehingga dia sadar. Inilah yang kita sampaikan pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.